Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto, NIM 200871444. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. Diagnosa gerakan. Diagnosa kesalahan gerakan merupakan rumusan yang dihasilkan dari penelusuran terhadap kemungkinan penyebab terjadinya suatu kesalahan. Mendiagnosa berarti upaya penelusuran untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan gerakan. Fungsi-fungsi diagnosa gerakan adalah sebagai pedoman atau dasar untuk memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. Kedua, untuk dapat melokalisasikan letak kesalahan. Ketiga, untuk mengidentifikasi jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Selanjutnya, untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk perbaikan kesalahan yang terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. Koreksi gerakan. Koreksi gerakan dalam bentuk pembelajaran untuk menguasai suatu keterampilan motorik merupakan salah satu aspek yang sangat vital dan strategis. Untuk dapat memberikan bantuan yang tepat, maka guru pendidikan jasmani harus memahami secara mendasar tentang pengertian fungsi, hakikat, dan tujuan diagnosa, koreksi, dan tetapi kesalahan gerakan. Yang pertama, prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerakan dapat dibagi. Yang pertama itu memberikan koreksi secara terbatas. Memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi secara terbatas maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Yang kedua yaitu perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya, koreksi gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan. Yang ketiga yaitu berikan koreksi sesegera mungkin. Kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan tetapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengidentifikasikan akan bersifat permanen. Kesalahan yang bersifat permanen ini sangat sulit untuk perbaiki. Keempat, munculnya kesalahan baru merupakan suatu yang bisa terjadi di dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan suatu kesalahan akan diikuti munculnya suatu kesalahan baru. Yang kelima itu derajat penguasaan. Derajat penguasaan keterampilan motorik yaitu dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan tetapi gerakan perlu mendapat perhatian. Maksudnya, koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan. Dengan pengertian lain, koreksi dan terapi gerakan baru akan bermanfaat apabila peserta didik telah menguasai keterampilan motorik yang diajarkan, minimal dalam bentuk kemampuan koordinasi kasar. Yang kedua, hal-hal dilakukan dalam mengkoreksi kesalahan gerak.
Yang pertama, jangan terlalu sering memberikan koreksi. Maksudnya adalah perhatikan tenggang waktu dari koreksi yang pertama kepada pemberian koreksi berikutnya, sehingga peserta didik tidak merasa selalu bermasalah. Selanjutnya, sampaikanlah koreksi yang diberikan dengan nada yang memotivasi untuk pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang C, jangan menyoroti pada ketidakmampuan peserta didik, tetapi tekankanlah pada efek atau akibat dari kesalahan yang terjadi terhadap hasil yang akan dicapai. D, hindarilah pencapaian koreksi dengan nada marah. E, berikanlah kesan bahwa guru sangat menginginkan keberhasilan peserta didik. F, berikanlah kesan betapa pentingnya kesalahan tersebut dikoreksi. G, imbangilah koreksi gerakan dengan memberikan pujian terhadap keberhasilan siswa walaupun keberhasilan tersebut sangat kecil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang terapi kesalahan gerakan. Yang pertama, pengertian terapi kesalahan gerakan. Terapi atau perbaikan gerakan merupakan suatu yang selalu menjadi masalah dalam belajar keterampilan motorik. Permasalahan itu muncul antara lain disebabkan oleh kurang tepatnya diagnosa kesalahan yang dirumuskan. Yang kedua, prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. Berikan koreksi secara terbatas. Perhatikan karakteristik atlet atau siswa. Yang pertama, jangan terlalu sering memberikan koreksi. Yang kedua, sampaikanlah koreksi yang diberikan dengan nada yang memotivasi atau pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, jangan menyoroti kepada ketidakmampuan peserta didik. Yang keempat, hindarkanlah pencapaian koreksi dengan nada marah. Yang kelima, berikanlah pesan betapa pentingnya kesalahan tersebut dikoreksi. Yang ketujuh, berikanlah kesan bahwa guru sangat menginginkan keberhasilan peserta didik. Yang kedelapan, imbangilah koreksi gerakan dengan memberikan pujian terhadap keberhasilan siswa walaupun keberhasilan tersebut sangat kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan gagal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.